Bab 1181. Terima kasih telah menepati janjimu padaku. Yosalfemer, ibu kota peri yang dipuji sebagai salah satu kota terindah di 9 alam Yggdrasil. William dan Asedia memandanginya dari kejauhan. Bahkan half-elf harus mengakui bahwa kata-kata itu tidak cukup untuk memberikan keadilan bagi kota peri yang megah itu. Namun, ketika dia melihat peri cantik di sampingnya, yang bisa dia lihat hanyalah kesedihan yang merasuki seluruh dirinya. "Ada apa?" tanya William. "Apakah kamu tidak senang berada di sini?" Asedia menggelengkan kepalanya sebelum meremas tangan William dengan lembut. "Aku diasingkan dari Yosalfemer ketika aku berusia 12 tahun, kata Asedia lembut. "Mereka bilang kalau aku tetap tinggal di kota, aku hanya akan membahayakan semua orang karena kutukan di tubuhku. Karena aku yatim piatu, tidak ada yang peduli apakah aku dibuang atau tidak. Aku tidak tahu siapa orang tuaku, karena panti asuhan tidak menemukan surat tertulis di tubuhku. Mereka hanya menemukan sebuah nama yang disulam pada kain yang menutupiku di dalam keranjang." Asedia berhenti sejenak sebelum menatap William dengan senyum pahit. Itu adalah senyum yang indah, namun, rasa sakit yang dirasakannya dapat terlihat di matanya. "Asedia," kata Asedia, "itu adalah nama yang disulam pada kain itu, dan dengan demikian, itu menjadi namaku." William mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan bertanya-tanya bagaimana seorang anak berusia 12 tahun dapat bertahan hidup sendirian di tempat di mana dia menemukannya. Seolah membaca pikirannya, Asedia bersandar pada tubuhnya saat dia menatap ibu kota peri dengan penuh kerinduan. Dia tetap seperti ini selama beberapa menit saat William memeluknya. "Entah mengapa, aku tidak perlu makan atau minum," kata Asedia. "Keunikanku ini membuatku bisa hidup sendiri di tempat yang dingin dan sepi itu. Hewan-hewan liar tidak mendekatiku, dan bahkan jika mereka mendekatiku, aku tidak takut pada mereka. Yang kulakukan hanyalah tidur, tidur, dan tidur lebih banyak. Rutinitas ini berlanjut hingga hari kau datang ke duniaku." Sebuah desahan kemudian keluar dari bibirnya saat ia menatap remaja berambut hitam itu, yang matanya terkunci padanya. Asedia dapat melihat betapa half-elf itu peduli padanya, dan itu memungkinkannya untuk mengatakan hal-hal yang datang dari hatinya. "Terima kasih telah datang ke duniaku," kata Asedia. "Aku sangat kesepian. Kupikir aku akan mati sendirian di tempat itu, tetapi ketika kau datang dan kupikir, mungkin, nasib yang berbeda sedang menungguku." William ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menahannya. Dalam sejarah sebenarnya, Asedia telah tinggal sendirian di Violet Evergarden sambil menunggu kepulangannya. Namun, karena ia telah meninggal di Midgard, janjinya untuk kembali tidak pernah terpenuhi. Ia menghabiskan hidupnya di Asgard, sembari melindungi 9 alam dari ancaman yang datang dari raksasa Jotunheim dan Muspelheim. Ketika perang besar, Ragnarok, mengancam semua orang yang ada, ia, bersama para dewa, bertarung dengan segala yang mereka miliki. Sayangnya, yang terbaik yang mereka miliki tidak cukup baik karena mereka gugur satu persatu. Saat ia hendak menghembuskan napas terakhirnya, setelah gagal menghentikan pasukan kehancuran yang dipimpin oleh Surtur, Asedia muncul di hadapannya dan memeluknya erat. Ia ada di sana ketika api Surtur turun ke dunia, hingga tubuh mereka berdua berubah menjadi abu. Hanya di saat-saat terakhirnya ia mengingat wajah Asedia, dan janjinya yang tidak ditepati kepadanya. Saat remaja berambut hitam itu menatap matanya, kenangan-kenangan yang jauh ini muncul kembali di dalam kepalanya. Tangannya kemudian melingkari tubuh Asedia dan menariknya mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. "Maafkan aku," kata William dengan lembut. "Aku pulang terlambat." Ia merasa sangat bersalah karena meninggalkan Asedia sendirian di tempat sepi itu, dengan hanya pakaiannya yang mengingatkannya pada Asedia. William tahu dengan sepenuh hatinya bahwa Asedia telah memegang barang-barangnya, karena dia tidur selama bertahun-tahun, menunggu kepulangannya. "Tidak apa-apa," jawab Asedia. "Kau sekarang bersamaku, dan itu yang terpenting. Terima kasih, Will. Terima kasih telah menepati janjimu padaku." Asedia meletakkan tangannya di bahu William dan berjinjit untuk mencium bibirnya. Ciuman itu berlangsung selama beberapa detik sebelum Asedia menarik diri sambil tersenyum. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bersinar. "Sudah waktunya bagimu untuk melanjutkan perjalananmu," kata Asedia sambil menangkup wajah William dengan tangannya yang lembut. "Aku akan menunggumu di akar pohon dunia." Setelah mengucapkan kata-kata perpisahannya, Asedia tersenyum sebelum tubuhnya berubah menjadi partikel cahaya dan terbang menuju langit.
Pertemuan kembali dan perpisahan mereka, seperti angin sepoi-sepoi yang datang tiba-tiba, dan menghilang dengan cepat. Meskipun William tahu bahwa dia sekarang telah bereinkarnasi dan saat ini sedang menunggunya kembali di hutan suci, perasaan yang dia simpan di dalam hatinya akhirnya sampai padanya. Waktu yang telah berhenti di Alfheim sekarang bergerak, dan William tahu bahwa waktunya di dunia peri juga telah berakhir. Namun, sebelum dia pergi, dia memanggil Astrape, Bronte, dan Titania ke sisinya. Bersama dengan ketiga dewa, dia meratakan Yosalfemer ke tanah, sampai itu juga menghilang dari muka dunia. Meskipun dia tahu bahwa melakukan ini tidak akan menghasilkan apa-apa, hatinya menuntut agar dia membuat para peri membayar iuran mereka, karena meninggalkan seorang gadis berusia 12 tahun, sendirian di tempat yang dingin dan sepi yang jauh dari rumahnya. Hanya ketika bara terakhir padam, William berbalik untuk meninggalkan kota yang hancur di belakangnya. Ketiga wanita yang menemaninya bahkan tidak melirik ibu kota peri itu sejenak saat mereka mengikuti di belakang remaja berambut hitam itu, yang suasana hatinya yang buruk akhirnya mereda. Setelah beberapa menit berlalu, Titania mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya kepada William, yang terbang di depan mereka, pertanyaan yang menggantung di bibirnya. Karena dia tidak meminta Astrape untuk mengubah mereka semua menjadi sambaran petir untuk menuju tujuan berikutnya, Titania memutuskan bahwa William masih mengenang peri cantik itu, yang tidak lagi berada di sisinya. "Tuan, kemana kita akan pergi?" tanya Titania. "Vanaheim," jawab William saat dia berhenti di tengah penerbangan untuk berbalik dan menghadapi para dewa yang saat ini melayani di bawahnya. "Katakan padaku, apakah ada di antara kalian yang pernah melawan dewa sebelumnya?" Astrape, Bronte, dan Titania menggelengkan kepala. Mereka telah tinggal di dalam tanah terlarang untuk waktu yang sangat lama, dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dewa selama hidup mereka yang panjang. "Yah, kalian gadis-gadis akan dimanjakan," kata William dengan suara yang memiliki jejak niat membunuh. "Anda akan segera melawan beberapa dari mereka." Bab 1182 Rencana Felix. Di suatu tempat di benua tengah. Sebulan telah berlalu sejak Felix memimpin para iblis untuk menaklukkan wilayah barat daya benua tengah. Dalam rentang waktu itu, pasukan iblis di bawah Raja Iblis Banteng, serta Putri Kipas Besi, berhasil menaklukkan dua kerajaan tambahan dan sebuah kekaisaran, dan menempatkan mereka di bawah panji pewaris kegelapan, sebelum kemajuan mereka dihentikan oleh pasukan gabungan aliansi. Ordo Suci Cahaya telah mengirim 3 dari 4 dewa semu mereka, serta 4 dewa setengah untuk menghentikan amukan pasukan iblis. Mengetahui bahwa mereka tidak bisa lagi maju, Raja Iblis Banteng memerintahkan pasukannya untuk mempertahankan wilayah yang telah mereka peroleh, sambil menunggu perintah Ahriman berikutnya. Felix, yang telah memanjakan dirinya dalam menghancurkan para putri dan wanita bangsawan dari tanah yang ditaklukkan, akhirnya memutuskan untuk muncul. Kekuatannya telah tumbuh melalui penggunaan metode unik alam iblis, kultivasi ganda. Metode ini memungkinkannya untuk memanfaatkan kekuatan magis para wanita yang telah ditidurinya, hingga kekuatan mereka hampir menghilang sepenuhnya. Yang mengerikan dari kemampuan ini adalah bahwa hal itu memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan-kekuatan berbeda yang telah diambilnya dari para wanita yang sama, yang telah diubah menjadi budak-budaknya. Dengan ini, Felix telah memperoleh kekuatan untuk menggunakan semua elemen dunia, di samping kemampuan-kemampuan unik lainnya yang dianggap sebagai warisan garis keturunan, yang eksklusif bagi keluarga-keluarga berpengaruh yang termasuk dalam tanah-tanah yang telah ditaklukkannya. Bahkan Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi harus mengakui bahwa iblis berambut hijau itu mulai menjadi pangeran yang dinubuatkan yang akan membawa kehancuran dunia. "Apa yang sedang dilakukan aliansi saat ini?" tanya Felix. "Apakah mereka sudah mulai merebut kembali wilayah-wilayah yang telah kita taklukkan?" Raja Iblis Banteng menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu apa yang dipertaruhkan oleh Holy Order of Light, tetapi dewa-dewa palsu di bawah komando mereka hanya mencegah kita menyebar keluar. Tanpa mereka, para jenderal aliansi tidak berani mengirim pasukan mereka maju untuk menjadi umpan meriam, yang mengakibatkan kebuntuan saat ini." Begitu, Felix mengangguk sambil melihat peta besar di depannya. Beberapa bidak catur berdiri di atas peta, yang mewakili pasukan mereka, dan pasukan aliansi. Ketika Raja Iblis Banteng, dan Putri Kipas Besi menyerang kerajaan dan kekaisaran di dekatnya, mereka melakukan kerusakan sesedikit mungkin pada pasukan yang bertahan. Satu-satunya tujuan mereka adalah membunuh raja yang berkuasa, serta menangkap anggota keluarga kerajaan untuk menggunakan mereka sebagai sandera.
Ini mencegah para jenderal dari berbagai kerajaan dan kekaisaran melakukan sesuatu yang gegabah, karena takut nyawa ahli warisnya akan terancam. Sebenarnya, Felix telah memerintahkan agar semua anggota laki-laki keluarga kerajaan dibunuh secara rahasia, dan hanya menyisakan para wanita. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak seorang pun dari mereka dapat mengumpulkan pasukan untuk memberontak terhadapnya. Pada akhirnya, melalui kekuatan Ahriman, Raja Iblis Banteng berhasil memperbudak pasukan dari tanah yang kini berada di bawah panji mereka. Inilah sebabnya aliansi enggan mengirim pasukan mereka untuk berperang, karena pasukan Felix telah berkembang pesat sejak ia melangkah ke benua tengah. "Kurasa kita terjebak," kata Felix sambil tersenyum. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Raja Iblis Banteng, serta Putri Kipas Besi menyeringai karena inilah yang mereka ingin aliansi percayai. Ahriman telah membangun banyak gerbang teleportasi tersembunyi di benua tengah selama era para dewa. Ia tahu bahwa para dewa akan bersatu untuk menjatuhkannya, jadi ia memutuskan untuk membangun gerbang teleportasi ini secara diam-diam agar terhindar dari kejaran mereka. Sayangnya, dia telah ditipu oleh mereka, dan disegel di wilayah utara benua iblis. Meski begitu, gerbang teleportasi yang dia tinggalkan masih sangat aktif. Yang perlu dilakukan Ahriman adalah menggunakan kekuatannya untuk membuka gerbang ini agar pasukan Felix dapat melewati blokade yang dibuat aliansi. "Ada kabar tentang William?" tanya Felix. "Kau seharusnya sudah mendengar sesuatu sekarang, kan?" Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi menggelengkan kepala. "Meskipun kami telah menangkap beberapa anggota aliansi berpangkat tinggi, serta beberapa jenderal mereka, tidak seorang pun tahu di mana dia berada," lapor Raja Iblis Banteng. "Bahkan anggota Ordo Suci yang kami siksa tidak tahu keberadaannya." "Aneh," Felix mengusap dagunya. "Aku yakin dia pasti sudah bergerak sekarang. Ada kabar dari mata-mata kita di benua bulan perak. Mata-mata kita mengatakan bahwa tidak ada yang berubah di benua bulan perak. Mereka masih mempersiapkan kedatangan sang pewaris atau pangeran kegelapan." "Benarkah? Aneh sekali. Kemana perginya half-elf itu? Apa mungkin dia bersembunyi di bawah batu karena tahu dia tidak akan mampu mengalahkanku?" Felix terkekeh karena dia sungguh-sungguh merasa bahwa memang begitulah adanya. Meskipun William telah melampaui ekspektasinya, dan hampir membunuhnya di benua iblis, iblis berambut hijau itu menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak penting lagi. Dia bukan iblis yang sama yang pernah dilawan William saat itu. Dia yakin bahwa dengan kekuatan yang telah diperolehnya, dari para wanita yang pernah tidur dengannya, half-elf itu bahkan tidak akan punya kesempatan, bahkan jika dia punya 100 nyawa. "Untuk saat ini, suruh pasukan iblis kita mundur ke kerajaan Sabia," perintah Felix. "Suruh pasukan bangsa yang kalah melindungi perbatasan. Kita akan menggunakan mereka sebagai umpan meriam dan sebagai pengalih perhatian untuk menyembunyikan langkah kita selanjutnya." Raja Iblis Banteng mengangguk karena dia sangat setuju dengan rencana ini. Karena mereka tidak bisa maju lagi, sudah waktunya untuk mengubah lokasi dan meneror daerah-daerah yang tidak dijaga di benua tengah. Mereka akan mengulangi proses ini untuk membantu kekuatan Felix tumbuh, sampai dia mencapai tahap di mana tidak ada seorang pun di bawah alam demigod yang bisa menandinginya. Ahriman diam-diam memberitahu Raja Iblis Banteng bahwa agar Felix bisa naik pangkat menjadi Dewa Semu, dia harus terlebih dahulu membuktikan dirinya sebagai seseorang yang layak disembah di Hestia. Hanya melalui kekuatan iman, seseorang akan berhasil melepaskan diri dari alam demigod, dan menjadi Dewa Semu. Selain itu, ada satu persyaratan terakhir untuk kenaikan Felix, yaitu membunuh William dan memakan jantungnya. Iblis juga bisa tumbuh dengan memakan hati lawan yang kuat, dan hati William adalah bahan terpenting bagi Felix untuk memperkuat kekuasaannya. "Setelah kita mengumpulkan pasukan kita di kerajaan Sabia, kemana kita akan pergi selanjutnya?" tanya Raja Iblis Banteng. Felix tersenyum sambil menunjuk ke wilayah tenggara benua tengah tempat sebuah kota berada. "Target kita berikutnya adalah kota perdagangan Alabaster," Felix menyatakan. "Itu juga akan menjadi gerbang kita ke benua Silvermoon. Setelah kita menaklukkan wilayah terdekat, kita akan berlayar menuju benua peri, dan meninggalkan benua tengah untuk sementara waktu. Aku yakin bahwa setelah kita selesai dengan kota itu, dan wilayah terdekatnya, aku akan bosan dengan gadis-gadis manusia. Sudah waktunya mengganti menu, dan makan malam dengan para elf cantik berikutnya." Felix menatap benua elf yang jauh dengan penuh harap. Karena benua Silvermoon dinubuatkan akan jatuh ke dalam kegelapan, dia ingin menjadi orang yang mewujudkannya.
Kurasa kau tidak penting sama sekali, William von Ainsworth. Felix terkekeh dalam hati saat mengingat remaja berambut hitam yang menyatakan bahwa dia akan membalas dendam saat dia masih berada di benua iblis. Felix sudah tidak sabar untuk membakar pohon kehidupan yang dianggap suci oleh para elf. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya akan memenuhi ramalan, tetapi dia juga akan mencapai satu hal yang gagal dilakukan ayahnya, Luciel, semasa hidupnya. Jangan khawatir, Ayah, Felix. Merenung saat memikirkan ayahnya, yang saat ini dikurung di penjara kerajaan Sabia. Aku akan membiarkanmu menyaksikan jatuhnya bangsa elf yang gagal kau taklukkan. Saat itu, kau akan menyadari bahwa kau bukan hanya seorang ayah yang gagal, tapi gagal juga sebagai Raja Iblis. Felix pernah bercita-cita menjadi ayahnya, tetapi setelah ia memperoleh kekuatan untuk membuat Luciel berlutut di hadapannya, keinginannya untuk membuat ayahnya menderita seumur hidup telah menjadi tujuan keduanya dalam hidupnya. Tujuan pertamanya tentu saja untuk menangkap William dan membuatnya menderita dengan memaksanya untuk menyaksikan semua yang ia sayangi dihancurkan tepat di depan matanya. Bab 1183. Jangan khawatir, aku tidak akan menindasmu di masa depan. Di suatu tempat di Vanaheim, William dan tiga wanita di sampingnya menyaksikan dari kejauhan saat seorang Einherjar berambut perak dan seorang wanita cantik berambut ungu bercinta di lautan bunga, di bawah cahaya bulan. Remaja berambut hitam beserta rombongannya tiba di tempat ini, dan kebetulan saja kedua sejoli itu sibuk menikmati kehangatan satu sama lain setelah mereka bersatu kembali. Tiga wanita di samping William tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton pemandangan di depan mereka, sambil melirik tuan mereka, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Astrea, Bronte, dan Titania mengenali gadis itu sebagai putri yang tampak seperti malaikat yang sering mereka lihat di dalam villa William di wilayah 1000 binatang. Mereka menyadari berapa banyak wanita yang ada dalam kehidupan William, tetapi half-elf itu tidak pernah mendekati Putri Ayla, dan hanya memanggilnya setiap kali dia membutuhkan jiwanya untuk distabilkan. Ketiga wanita itu tahu bahwa ada waktu dan tempat untuk segalanya, jadi mereka memutuskan untuk tidak bertanya apapun sambil terus menonton adegan sensual di depan mereka. Ingatan remaja berambut hitam itu pulih dengan cepat saat dia melihat masa lalunya, dan mantan kekasihnya. Ayla telah menghapus semua ingatan William tentangnya ketika dia ditangkap oleh para tetua dan disiksa. Karena dia tidak ingin William menderita, dia memilih untuk membiarkan hubungan mereka berakhir, sehingga dia bisa kembali ke Asgard dengan selamat. Saat ingatan tentang waktu yang dihabiskannya di Vanaheim terkumpul di dalam kepalanya, dia menyadari bahwa adegan khusus ini adalah awal dari penderitaan William. Sehari setelah Ayla dan dia bercinta, para tetua menangkapnya dan membawanya ke kota perak Virdar, di mana dia dipenjara dan disiksa. Half-elf itu mendesah dalam hati saat dia memikirkan betapa menyedihkannya dia di masa lalu. Disiksa oleh para Vanir, dan ingatannya dihapus oleh kekasihnya sehingga dia bisa menyelamatkannya. Dia begitu menyedihkan saat itu sehingga itu sama sekali tidak lucu. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah Kapten Einherjar, dan Vanir tidak ingin berkonflik dengan Asgardian karena dia, mereka pasti sudah lama membunuhnya untuk mengakhiri masalah ini sekali dan untuk selamanya. Sejujurnya, dia tidak lagi terikat dengan ingatan yang jauh ini. Karena semua tentang waktunya di Vanaheim telah dihapus dari ingatannya oleh Ayla, perasaannya terhadapnya tidak sekuat perasaan yang dia miliki terhadap kekasih-kekasihnya yang lain seperti Wendy, Ashe, Chiffon, dan Asedia. Ayo pergi, kata William ketika sesi bercinta telah berakhir. Kuharap kalian bertiga terhibur dengan baik atas biayaku. Ketiga wanita itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengikuti William dengan kepala tertunduk. Ketika mereka tiba di dunia ini, Tuan mereka telah memberitahu mereka bahwa mereka harus siap melawan dewa. Ini adalah sesuatu yang membingungkan mereka, tetapi setelah melihat wanita berambut ungu itu, mereka merasakan keilahian yang kuat di dalam tubuhnya, yang membuat mereka mengerti apa yang Tuan mereka coba katakan kepada mereka. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, William menyaksikan masa lalunya diseret oleh para tetua Vanir, meskipun Ayla memohon untuk melepaskannya. Orang yang mengadu William kepada penegak hukum Vanaheim tidak lain adalah sahabatnya, Henos. Wanita dengan rambut pirang panjang dan mata ungu itu menahan Ayla saat pihak berwenang membawa William pergi sehingga dia bisa dipenjara di kota perak Virdar. Remaja berambut hitam itu tidak berniat ikut campur pada saat ini. Entah mengapa, dia ingin melihat penderitaan masa lalunya, untuk mengobarkan amarah yang telah menyala di dalam dadanya. Beberapa hari berlalu,
dan adegan yang mengakhiri segalanya akhirnya tiba. William dibawa ke altar kota, di mana Ayla dan Hanos menunggunya. Ayla, lebih baik mengakhiri penderitaannya, Hanos, si cantik menggoda dengan rambut pirang panjang dan mata ungu, berkata sambil tersenyum. Hubunganmu dengannya tidak akan pernah diakui oleh siapapun. Jika kau menolak, para tetua akan terus menyiksanya sampai kau setuju untuk mengakhiri lelucon ini. Ayla menundukkan kepalanya saat satu air mata mengalir di sisi wajahnya. Dia tahu bahwa temannya, Hanos, benar. Jika dia terus keras kepala, satu-satunya yang akan menderita adalah remaja berambut perak yang seluruh tubuhnya sekarang dipenuhi luka. Will, aku minta maaf, kata Ayla sambil menempelkan tangannya di dahi kekasihnya. Bahkan jika kau melupakanku, aku berjanji tidak akan melupakanmu. Tidak sekarang, tidak sampai akhir zaman. Tepat sebelum dia hendak menghapus ingatan William, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya dan mengangkatnya menjauh dari dahi William yang berambut perak. Kau, siapa kau? Teriak Hanos sambil buru-buru menarik Ayla menjauh. Tangkap dia, para penegak hukum, serta para tetua Vanir mengepung penyusup berambut hitam yang telah menerobos masuk ke upacara mereka dan mengarahkan senjata mereka padanya. Kali ini semuanya akan berbeda, kata William sambil tersenyum jahat. Bunuh mereka sekarang. Begitu William memberi perintah, para penegak hukum di sekitarnya mendapati diri mereka terbungkus tanaman merambat hijau berduri. Duri-duri itu menembus tubuh mereka saat tanaman merambat itu meremas mereka hingga satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, semburan darah menyembur di sekitar altar saat para penegak hukum itu terlindas, darah mereka menetes dari celah-celah tanaman merambat yang menahan mereka di tempat. Kau tahu, aku tidak pernah menyukaimu di masa lalu, kata William sambil bergerak ke arah Hanos yang sedang memeluk Ayla dari belakang. Ayla menggunakan Ayla sebagai tameng untuk melawannya, yang membuat senyum di wajah half-elf itu melebar. Kau seperti lalat menyebalkan yang terbang di sekitar makanan enak dan merusaknya, komentar William sambil mengangkat tangannya. Sudah waktunya untuk menghukummu. Sebuah kekuatan dahsyat memisahkan Hanos dan Ayla, meninggalkan si cantik pirang itu sendirian untuk berjuang sendiri. Tidak, mundur, teriak Hanos. Aku putri seorang tetua, kau tidak bisa menyakitiku. William mencibir, lihat aku. Saat half-elf itu melangkah maju, dia langsung muncul di depan wanita yang terluka itu. Tangan kanannya bergerak untuk mencengkeram leher wanita itu dengan kuat, mencegahnya bergerak. Ada kata-kata terakhir, jalang. Tidak, jangan bunuh aku tidak ingin mati. William terkekeh saat dia menggunakan kekuatan kegelapan untuk merusak keilahiannya. Si cantik pirang menjerit dengan suara yang mengerikan yang membuat Ayla, yang sedang menonton dari kejauhan, buru-buru mundur ke sisi William yang berambut perak. Para Vanir mencoba menyelamatkan Hanos, tetapi mereka bertemu dengan perlawanan keras dari 3 dewa semu yang telah memulai pembunuhan massal. Seiring berjalannya waktu, kulit Hanos mulai berkerut saat keilahiannya diserap paksa oleh William, yang matanya tidak pernah lepas dari wajahnya yang ketakutan. Vanir yang sombong dan angkuh itu telah pergi, dan digantikan oleh seorang wanita yang wajahnya ternoda oleh air mata dan ingus. Maafkan aku tidak ingin mati, pinta Hanos. Aku tidak ingin mati, aku memaafkanmu, jawab William. Sekarang, matilah. Hanos menjerit saat seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam pekat sebelum hancur menjadi abu. Sebelum ingatannya dihapus oleh Ayla, dirinya di masa lalu berharap bahwa ia dapat membunuh Hanos dan mengulitinya hidup-hidup. Ini adalah salah satu cara ia dapat memenuhi tujuan itu dan, yang mengejutkannya, William benar-benar menikmati membunuh Vanir, yang telah menyebabkan hubungannya dengan Ayla hancur. Setelah kematian Hanos, para Vanir menjadi marah dan segera berusaha keras untuk membunuh mereka. William menyambut mereka semua dan bergabung dengan bawahannya untuk membunuh sebanyak mungkin, sementara Ayla dan William yang berambut perak menyaksikan dengan ngeri saat para dewa Vanaheim yang sia-sia mati satu persatu. Cukup, sebuah teriakan yang mengandung keilahian yang kuat memaksa William dan ketiga wanita itu untuk segera menghentikan amukan mereka. Jadi, kamu juga ada di sana, William bergumam sambil melihat kereta perang megah yang didorong oleh 2 kucing raksasa. Freya, Dewi Freya menatap William dengan wajah rumit, sementara pasukan Valkyrie melayang di sampingnya. Di antara mereka ada Wendy, yang sedang melihat William berambut perak yang terluka dan dirantai, yang sedang dipegang oleh Aina. Hentikan ini sekarang juga,
perintah Freya sambil mengangkat tangannya untuk menghentikan Vanir menyerang William dan rombongannya. Jika aku tahu bahwa semuanya akan berakhir seperti ini, aku sendiri yang akan bergerak. Dewi cantik itu mendesah. Suaranya dipenuhi penyesalan saat dia melihat ratusan Vanir yang telah mati di altar. Yah, ini yang kau dapatkan karena meninggalkan Einherjarmu, jawab William dengan suara penuh penghinaan. Apakah kau terhibur? Freya melotot ke arah William, tetapi William balas menatapnya dengan tatapan tak kenal takut. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Dewi cantik itu, dia tidak akan mundur dan melawannya secara langsung. Pergi, perintah Freya. Banyak darah telah tertumpah. Konflik ini berakhir hari ini. William terkekeh sembari memberi isyarat agar ketiga wanita itu mengikutinya. Namun, sebelum pergi, ia melirik Ayla yang tengah memegangi William yang dirantai sambil menyeringai. Jangan khawatir, aku tidak akan menindasmu di masa mendatang, kata William. Dendamku padamu berakhir di sini hari ini. Si cantik berambut ungu menatap remaja berambut hitam itu dengan bingung, tetapi yang terakhir hanya terkekeh sebelum berubah menjadi sambaran petir yang terbang ke langit. William mendengar suara khas yang pecah di dalam lautan kesadarannya yang membuktikan bahwa belenggu, dendam, dan ketidakberdayaan yang membelenggunya di Vanaheim, akhirnya telah hancur. Bab 1184. Kalian bertiga akan menjadi Valkyrie hebat. Tuan-tuan, apa yang terjadi di sini? Di mana kita? Titania, yang merupakan dewa paling berkepala dingin di antara para dewa yang melayani di bawah William, tidak percaya apa yang dilihatnya di depan matanya. Tubuhnya menggigil saat melihat jutaan raksasa yang berjalan di tanah itu, dan para dewa yang memimpin mereka berperang. Astrape dan Bronte juga tidak dalam keadaan baik. Keduanya memiliki ekspresi muram di wajah mereka saat melihat monster yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka yang dapat dengan mudah menginjak-injak kekaisaran manapun yang ada. Kita berada di Asgard, jawab William, sambil melihat monster di kejauhan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apa yang kalian lihat adalah awal dari kiamat dunia. Perhatikan baik-baik, semoga kalian tidak melihat pemandangan yang sama di Hestia. Astrape, Bronte, dan Titania tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hanya dengan memikirkan pasukan yang begitu besar muncul di dunia asal mereka. Tidak ada cara untuk melarikan diri atau melawan kekuatan semacam itu, bahkan jika semua ras di dunia bekerja sama untuk menghentikannya. Merasakan kecemasan mereka, William tidak mengatakan apapun dan hanya memerintahkan mereka untuk menonton. Dia telah menyaksikan sendiri kejadian ini, jadi ini bukan hal baru baginya. Namun, bagi ketiga dewa, melihat lawan yang begitu tangguh membuat mereka menyadari bahwa kekuatan yang mereka miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan dewa sejati. Saat pertempuran berlangsung, ketiga dewa melihat bagaimana sang bapak, Odin, dimakan habis oleh serigala dunia, Fenrir. Bagaimana Thor tewas setelah membunuh ular raksasa, Jormungandr. Bagaimana penjaga gerbang jembatan Bifrost, Heimdall, tewas bersama dengan dewa Trik, Loki, dalam duel 1 lawan 1 yang mereka lakukan. Mereka menyaksikan hingga seorang prajurit berdiri di garis depan medan perang, melawan gelombang yang tak terhentikan yang mengancam akan menenggelamkannya tanpa ampun. Tuan, gumam Titania sambil menatap remaja berambut hitam di sampingnya. Apakah kita tidak akan membantu? William mendengus. Apakah membantu akan membuat perbedaan? Jauh di lubuk hati, kau tidak ingin melawan raksasa-raksasa itu, kan? Titania menundukkan kepalanya karena tidak sanggup menatap mata William. Ia hanya mengucapkan kata-kata itu, tetapi sebenarnya, ia tidak benar-benar ingin membantu. Pikiran untuk melawan dewa penghancur saja sudah membuat hatinya bergetar. Kalian bertiga tidak perlu melakukan apapun, kata William. Lihat saja, Einherjar yang tersisa mengangkat palu Thor, Mjolnir, dan mencoba menghentikan dewa penghancur, Surtur, tetapi semua usahanya sia-sia. Pada akhirnya, ia jatuh ke tanah, dan menyaksikan tanpa daya saat raksasa api itu mengangkat pedang penghancurnya dan menebaskannya ke arah Yggdrasil. Namun, sebelum bilah yang menyala itu menyentuh pohon dunia, api gelap bertabrakan dengannya, menghalangi lajunya. William berdiri di depan Yggdrasil, memegang tongkat kayunya dan melepaskan kekuatan penuh dari kekuatan demigodnya. Serangga kecil, kata Surtur, mati bersama dunia ini. Api di pedang itu semakin kuat, saat perlahan mendorong William ke arah pohon Yggdrasil. Tongkat kayu David tidak bisa dihancurkan, jadi tongkat itu mampu menahan pedang yang menyala itu, tetapi perbedaan kekuatannya cukup jelas. Dewa semu lebih lemah dari dewa.
Saat ini, pangkat William hanyalah seorang demigod, jadi tidak mungkin baginya untuk menang melawan dewa yang bahkan dewa semu tidak bisa kalahkan. Tiba-tiba, sambaran petir hitam mengenai dada Surter, membuatnya mundur selangkah. Astrape datang membantu William dan melepaskan rentetan sambaran petir untuk membantu tuannya. Surter meraung dan mengayunkan pedangnya ke arah Yggdrasil, melepaskan kobaran api neraka yang mengancam akan membakar semua yang ada di jalurnya. Bronte muncul di depan kobaran api dan melepaskan raungan gemuruh yang mendorong api yang mengancam nyawa saudara perempuannya dan tuannya. Sesaat kemudian, tanaman merambat berduri raksasa menamparkan wajah Surter, menyebabkan raksasa itu mundur selangkah lagi dari serangan yang datang entah dari mana. Titania berdiri di depan William dengan sayap kupu-kupunya terbuka lebar, mata hijaunya yang sebelumnya dipenuhi rasa takut, kini menyala dengan tekad. Kalian bertiga akan mati, tahu. William berkata sambil berdiri di tengah di belakang. Ketiga gadis yang berdiri di depannya. Aku tidak keberatan mati di panggung megah seperti ini, Tuan, jawab Astrape. Entah mengapa, bertarung, mengetahui bahwa dunia akan berakhir setelah aku gagal, membuat jantungku berdebar kencang. Seolah-olah aku adalah harapan terakhir yang berdiri di antara kehancuran dan kelangsungan hidup. Itu perasaan yang luar biasa. Aku merasakan hal yang sama, jawab Bronte. Jika ini Hestia, aku yakin aku akan melakukan hal yang sama. Meskipun tidak ada peluang untuk menang, mati dengan cara seperti ini sama sekali tidak buruk. Titania tidak menjawab dan hanya memegang cambuk hijau di tangannya erat-erat. Meskipun dia tidak begitu menyukai pertempuran, jika keadaan memaksa, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi dunia tempat dia tinggal. Kalian bertiga akan menjadi Valkyrie yang hebat, kata William dengan nada sarkasme saat dia berdiri di depan ketiga wanita itu. Aku yakin kalian semua akan disambut di Valhalla. Meskipun kata-katanya penuh dengan ejekan, jika diperhatikan dengan saksama, sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum tipis. Ayo pergi, kata William sambil memanggil Stormbringer untuk bertarung di sisinya. Ia kemudian mengarahkan tongkat kayunya ke arah dewa kehancuran dan antek-anteknya, yang mulai menyerang ke arah mereka. Dengan tekad yang kuat, ia menyerang mereka dengan tiga wanita yang mengikutinya tidak jauh di belakangnya. Meneriakkan kata-kata yang sudah lama tidak diucapkannya. Demi Asgard, William meraung saat api hitam menutupi tubuhnya. Api kehancuran dan api kegelapan saling beradu. Sesaat kemudian, ledakan keras mengguncang seluruh dunia yang sedang menuju kehancuran bab 1185. Semoga beruntung, Pangeran Kegelapan, jangan membuat kami menunggu terlalu lama. William menatap langit biru yang cerah, saat ia berbaring di rumput dengan air mata yang mengaburkan pandangannya. Ini bukan air mata frustrasi, melainkan air mata penerimaan. Ia dan ketiga bawahannya yang cantik telah bertarung dengan gagah berani, mengetahui bahwa tidak ada peluang untuk menang. Musuh terlalu kuat, dan mereka berempat tidak dapat mengubah nasib dunia yang ditelan oleh api kehancuran. Remaja berambut hitam itu membiarkan air matanya jatuh karena itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Ujian Boreas adalah tentang menyelesaikan penyesalan yang dihadapi seseorang dalam hidupnya. Jika ia tidak dapat menyadari apa itu dan menghadapinya secara langsung, mereka akan terjebak dalam infinite loop sampai mereka menghembuskan napas terakhir. Sekarang ia mengerti mengapa hanya satu orang yang dapat kembali ke Tanah Peri setelah melewati ujian Boreas. Orang itu bahkan tidak berani menantang Hyperborea karena apa yang mungkin dapat dilakukan satu orang sendirian. Setelah beberapa menit berlalu, William akhirnya menyeka air matanya, saat ia berdiri dari tanah. Astrape, Bronte, dan Titania berdiri beberapa meter darinya. Mereka pulih lebih cepat dari William, dan mereka memberinya waktu untuk menyingkirkan keterikatannya yang masih ada pada dunia Asgard yang telah lama hancur. William mengamati sekelilingnya dan mendapati dirinya berada di tepi sungai yang dikelilingi oleh pohon poplar berwarna kuning kemasan. Beberapa angsa putih dapat terlihat di permukaan sungai, saat mereka menikmati mata air abadi yang dimiliki tempat ini. Di kejauhan, ia melihat gunung tinggi yang tertutup salju. Di tengahnya, orang dapat melihat kuil emas raksasa, yang sangat menarik perhatian. Tuan, apakah itu Hyperborea? Astrape bertanya sambil menunjuk kuil emas di kejauhan. William mengangguk. Ya, itulah alasan kami datang ke tempat ini. Setelah Half-Elf menjawab pertanyaan Astrape, pekikan keras terdengar di atas kepala mereka. Seperon, Black Phoenix, muncul dan turun dari surga.
Ia mendarat beberapa meter dari William dan membungkuk kepada tuannya, memintanya untuk menunggangi punggungnya. Remaja berambut hitam itu bertanya-tanya di mana Seperon berada setelah ia dan ketiga dewa dibawa ke dunia yang seperti mimpi itu, yang dipenuhi dengan penyesalan dan dendam masa lalu William. "Apakah kau sudah di sini sejak awal?" tanya William sambil meletakkan tangannya di dahi Seperon. Black Phoenix mengangguk sebagai jawaban. "Jadi, hanya kami yang memasuki ujian itu," gumam William sebelum menaiki punggung Black Phoenix. Astrape, Bronte, dan Titania pun melakukan hal yang sama. Baru setelah keempatnya terpasang erat di punggungnya, Seperon melebarkan sayapnya dan terbang ke langit sebelum berbalik menuju Hyperborea, tempat Dungeon of Apollon ditemukan. Saat mereka tiba di pintu masuk, mereka bertemu dengan tiga wanita, yang kecantikannya tak kalah dengan para dewa dalam rombongan William. "Kami menyapa Anda, Pangeran Kegelapan," salah satu wanita berkata sebelum mengangguk singkat kepada William. "Kami menyambut Anda di Hyperborea. Nama saya Oxys, dan ini adalah saudara perempuan saya, Loxos dan Hekaergos. Kami adalah para nimfa yang menjaga kuil Hyperborea. Kami juga adalah ujian terakhir yang akan Anda hadapi di Dungeon of Apollon. Kedatangan Anda sudah tertulis di bintang-bintang, jadi kami sudah tahu alasan Anda datang, dan datang untuk menyambut Anda." "Anda datang untuk menyambut saya?" tanya William dengan senyum geli di wajahnya. "Anda mengatakan bahwa Anda sudah tahu alasan saya datang. Apakah itu berarti aku boleh membawa Dungeon Apollon bersamaku?" "Tidak," jawab Loxos, gadis lain di samping Oxys. "Kami datang ke sini untuk memberitahumu bahwa saat kau mencapai lantai terakhir Dungeon, kau akan menghadapi kami bertiga dalam pertempuran. Apakah kalian masih ingin melanjutkan?" William melirik ketiga wanita itu sebelum menyadari apa yang mereka coba katakan. Awalnya, dia tidak langsung merasakannya karena mereka menahannya. Namun sekarang, dia menyadari bahwa tiga wanita cantik di depannya adalah Dewa Sudo. Saat ini, dia memiliki 4 Dewa Sudo di sisinya, jadi dia memiliki keuntungan dalam jumlah. Namun, seolah membaca pikirannya, nimfa terakhir dari ketiganya, Hekaergos berbicara. "Phoenix hitam tidak akan diizinkan memasuki Dungeon," kata Hekaergos. "Kami tidak akan membiarkan mereka yang telah dinodai oleh kegelapan untuk menginjakan kaki di domain kami." William mengerutkan kening karena dia tidak berharap ketiga nimfa akan memaksakan aturan pada mereka. Apakah itu juga alasan dibalik mengapa Seperon tidak menerima ujian Boreas? William bertanya. Ketiga nimfa menganggukkan kepala mereka serempak. "Dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian atau melangkahkan kaki di dalam Dungeon," kata Loxos. "Satu-satunya alasan mengapa kami bahkan mengizinkannya melangkah, kami tidak melanggar aturan apapun. Karena itu, kami menoleransi keberadaannya." Seperon, yang jelas-jelas dibenci oleh ketiga nimfa, berpura-pura tidak mengerti apa yang mereka bicarakan dan hanya menatap ke kejauhan. Meskipun kekuatannya akan berkurang secara signifikan tanpa Black Phoenix membantunya membersihkan ruang bawah tanah, Half-Elf itu tetap berpikir bahwa pertarungan itu adil jika 3 lawan 3. Dia juga penasaran untuk melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki ketiga dewa semu itu. Dia masih memiliki kapasitas untuk membuat kontrak dengan satu dewa semu lagi. Karena itu, dia ingin tahu siapa di antara ketiga nimfa yang terbaik, sehingga dia bisa membuat kontrak dengannya setelah dia menaklukkan ruang bawah tanah Apollon. "Sekarang, silakan masuk ke ruang bawah tanah," kata Oxys. "Kami akan menunggumu di lantai tertinggi. Semoga beruntung, Pangeran Kegelapan, jangan membuat kami menunggu terlalu lama." Oxys tersenyum sebelum dia dan kedua nimfa di sampingnya menghilang. Kata-katanya mengandung sedikit ejekan, seolah-olah dia mengejek William untuk memanjat ruang bawah tanah secepat yang dia bisa untuk menemui mereka. Half-Elf itu menganggap kata-kata Oxys sebagai pernyataan perang, jadi dia segera memerintahkan Astrape, Bronte, dan Titania untuk memasuki ruang bawah tanah bersamanya. Dia penasaran untuk melihat berapa lama nimfa akan mengejeknya setelah dia menghadapinya dalam pertempuran. Bab 1186 Tolong bersikaplah lembut. Ini pertama kalinya, Penafian, kalian kena perang dengan judulnya. Begitu ya, jadi, ini yang mereka maksud saat mengucapkan semoga berhasil, gumam William sambil memandang lantai pertama Dungeon Apollon dengan jijik. Half-Elf itu lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atasnya. Di platform tertinggi Garden of Apollon, ketiga nimfa itu memandangnya dengan senyum mengejek di wajah mereka. "Kalian bertiga sebaiknya cuci leher," seru William.
Saat aku sampai di sana, aku berjanji akan menghajar kalian bertiga. Itu adalah jika yang besar, Pangeran Kegelapan, jawab Oxys. Naiklah ke sini dulu, baru kita bicara. Yang kudengar dari sini hanyalah rengekan pecundang. Dasar jalang, teriak Astrape. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada tuanku. Sebelum Astrape sempat berkata lebih banyak, William mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dia mundur. Dewa Petir menahan kata-katanya saat dia melotot ke arah tiga nimfa dengan penuh kebencian. Kita selesaikan saja ini, kata William sambil melangkah maju. Namun, saat dia melangkah, sebuah sinar ditembakkan dari atas Dungeon, yang memantul dari dindingnya. Remaja berambut hitam itu terpaksa mundur selangkah sebelum sinar itu mengenai tempat dia melangkah, menciptakan pilar es. Tak tahu malu, kata Bronte sambil menggertakkan gigi. Sangat tak tahu malu, tapi efektif, komentar Titania dari samping. Dungeon Apollon hanyalah sebuah menara tinggi dengan beberapa platform yang dapat dianggap sebagai lantai. Ada ruang terbuka lebar di tengahnya, yang memungkinkan para penantang untuk menatap platform mengambang tertinggi tempat para nimfa tinggal. Dari platform itu, para nimfa dapat dengan bebas menyerang para penantang, sambil berhadapan dengan monster dan jebakan yang ditempatkan di sekitar Dungeon. Bagian yang menyebalkan adalah mereka tidak dapat terbang langsung ke tempat para nimfa berada, karena ada lapisan tak terlihat yang mencegah mereka melakukannya. Ada satu masalah lagi. Serangan para nimfa memantul dari dinding dan langsung muncul kembali di tempat yang mereka tuju, membuat penghindaran menjadi sangat sulit. Sederhananya, para nimfa dapat menyerang mereka kapan saja, di mana saja, menggunakan titik buta mereka. Namun, selama mereka berhasil melangkah ke zona aman, para nimfa tidak dapat menargetkan mereka, yang memungkinkan mereka untuk beristirahat sejenak. Saat ini, William dan bawahannya berada di zona aman lantai pertama. Mereka masih harus melewati setengah platform sebelum mereka dapat mencapai platform berikutnya yang akan membawa mereka ke lantai 2. Tuan, apa yang akan kita lakukan? Tanya Bronte. Aku mungkin bisa menahan beberapa serangan, tetapi jika mereka bertiga menyerangku pada saat yang sama, aku akan merasa sangat sulit untuk bertahan melawan mereka. William memejamkan mata sambil memikirkan langkah mereka selanjutnya. Bahkan jika bawahannya melindunginya di sepanjang jalan, mereka tetap akan tersingkir sebelum dia mencapai lantai 50. Ketika itu terjadi, dia harus mempertahankan diri dari 3 serangan Dewa Semu, selain semua monster dan jebakan lainnya, tanpa bantuan, yang akan menyebabkan dia tersingkir juga. Jika saja kita bisa menembus dinding, kita mungkin punya cara untuk mencapai puncak tanpa cedera, komentar Titania. Hancur, gumam William sambil membuka matanya. Ayo kita coba. William meletakkan tangannya di dinding Save Zone di depannya. Dia kemudian menyalurkan api korupsinya, bersama dengan kemampuan Rule Breaker-nya, untuk mengambil alih lantai pertama ruang bawah tanah dengan paksa. Sedikit demi sedikit, api menyebar ke seluruh area lantai pertama. Tidak ada monster yang terluka karena dia tidak menargetkan satu pun dari mereka. Apa yang dia lakukan adalah merusak ruang bawah tanah secara perlahan, 1 meter persegi setiap kalinya. Mustahil. Salah satu nimfa, Loxos, tersentak tak percaya. Dia mencoba menaklukkan ruang bawah tanah dengan merusaknya. Oxys dan Hekaergos juga menyadari apa yang sedang dilakukan William. Meskipun lambat, metodenya adalah perlahan-lahan menyelimuti seluruh lantai pertama ruang bawah tanah dengan kekuatan kegelapan. 1 jam kemudian, seluruh lantai pertama berada di bawah kendali remaja berambut hitam itu, yang membuat ketiga nimfa kehilangan ketenangan mereka. William kemudian melepaskan tangannya dari dinding dan terengah-engah. Itu lebih sulit dari yang kukira, kata William setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya. Bronte, kemarilah aku butuh darahmu. Ya, Tuan. Bronte melangkah maju sambil menyingkirkan rambutnya dari lehernya untuk membiarkan tuannya meminum darahnya. William tidak ragu untuk minum sebanyak yang ia butuhkan, hingga ia memulihkan kekuatannya. Bronte adalah dewa semu, dan darahnya memungkinkan William untuk merusak 2 lantai lagi dalam rentang waktu 1 jam. Ketiga nimfa hanya bisa menyaksikan tanpa daya karena serangan mereka gagal mencapai target karena mereka berdiri di zona aman. Remaja berambut hitam itu menggunakan aturan Dungeons, yang dibanggakan oleh ketiga nimfa, untuk melawan mereka tanpa harus beranjak dari tempatnya. Setelah Bronte, kini giliran Astrape untuk menawarkan darahnya kepada William. 1 jam kemudian, 2 lantai lagi rusak, menambah jumlah lantai menjadi 5.
Tolong, bersikaplah lembut, kata Titania sambil memeluk half-elf itu. Ini pertama kalinya bagiku. Ini adalah pertama kalinya William akan meminum darah Titania karena remaja berambut hitam itu menahan diri untuk tidak melakukannya. Sang Ratu Peri, yang tampak seperti seseorang berusia awal 20-an adalah kecantikan dunia lain, dan William, pada lebih dari satu kesempatan, melawan keinginan untuk bercinta dengannya. Namun, saat ini, dia tidak memiliki kelonggaran untuk menghargai kecantikan dan pesonanya karena hanya ada satu hal dalam pikirannya, dan itu adalah membuat ketiga nimfa, yang telah mengejeknya, berlutut dan memohon belas kasihan. Kaki Titania menyerah setelah William selesai meminum darahnya. Wajah Sang Ratu Peri memerah setelah dia mengalami euforia pahit manis yang membasahi tubuhnya saat taring William menancap di lehernya yang halus. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Astrape dan Bronte dengan tidak sabar menunggu giliran mereka untuk membuat William meminum darah mereka. Bahkan dia, seorang dewa semu, yang daya tahannya jauh di atas manusia biasa, tidak dapat menahan diri untuk tidak kecanduan dengan sensasi yang baru saja dialaminya. Half-elf itu bahkan tidak repot-repot meliriknya saat dia fokus merusak Dungeon, satu lantai pada satu waktu. 2 jam kemudian, jumlah lantai yang dikuasai William menjadi 9, membuat ketiga nimfa merasa seolah-olah ada bilah tajam dan dingin yang ditekan ke belakang leher mereka. Bab 1187 Seorang pria berkarakter. Tak tahu malu. Jika kau seorang pria, tantanglah penjara bawah tanah ini dengan jujur dan adil. Benar, penakluk penjara bawah tanah macam apa kau ini? Kau seharusnya disebut penakluk tak tahu malu. Jika kau terus seperti ini, kau tidak akan populer di kalangan wanita, tahu. 3 nimfa mulai mengomel pada William dari platform tertinggi penjara bawah tanah Apollon. Sebelumnya, mereka bertiga mengejek William karena dia dan kelompoknya bahkan tidak bisa melangkah keluar dari zona aman tanpa menerima serangan dari titik buta mereka. Namun sekarang, mereka seperti kucing gila yang ekornya telah diinjak, saat mereka meminta William untuk menantang penjara bawah tanah dengan jujur dan adil, sementara merekalah yang memainkan trik kotor sejak awal. William menutup telinga terhadap 3 nimfa yang telah kehilangan ketenangan mereka. Setelah beberapa jam, dia berhasil menaklukkan total 25 lantai sebelum dia mengakhiri harinya. Dia tidak berpikir bahwa menaklukkan penjara bawah tanah dengan cara ini adalah mungkin. Namun, butuh usaha keras dari pihaknya untuk melakukannya. Jika ketiga nimfa tidak menyerangnya atau bawahannya, mereka mungkin sudah berhasil mencapai lantai 50 sekarang. Namun, karena ketiga nimfa bermain curang, dia tidak punya pilihan selain menggunakan cara memutar untuk menghindari tipu daya mereka. Astrape, Bronte, dan Titania memiliki wajah pucat karena kehilangan banyak darah, tetapi ketiganya memiliki ekspresi puas di wajah mereka saat mereka berbaring di tempat tidur ukuran Kaisar Naga yang mampu menampung 20 orang sekaligus. Ini adalah tempat tidur yang dipasang William di dalam kamarnya, karena tempat tidur lainnya tidak cukup besar untuk menampungnya dan istri-istrinya, setiap kali mereka semua memutuskan untuk tidur bersama. Ketiga dewa telah meminum ramuan peremajaan berkualitas tinggi, tetapi efeknya tidak instan. Ramuan itu membutuhkan waktu beberapa jam untuk mengisi kembali kekuatan ketiga dewa karena pangkat mereka, jadi William memutuskan untuk membiarkan mereka beristirahat untuk sementara waktu. Remaja berambut hitam itu berbaring di tengah dengan Astrape dan Titania memeluk lengannya di kedua sisi. Bronte, di sisi lain, memeluk saudara perempuannya, saat dia memeluk William. Dia memastikan dia memasang penghalang kedap suara di sekitar mereka, sehingga para nimfa yang berisik tidak dapat mengganggu tidur mereka. 1 jam kemudian, bahkan half-elf tertidur karena kelelahan. Tanda pisah tanda hubung. Hari kedua di dalam Dungeon Apollon. Bajingan, aku menantangmu untuk memanjat menara ini sendirian. Beranikah kau menerima tantanganku? Pangeran kegelapan apa? Mulai sekarang, kau adalah pangeran yang tak tahu malu. Jika aku ibumu, aku pasti akan mengutuk diriku sendiri karena melahirkan anak yang tidak tahu malu seperti itu. Dasar lemah. Hanya bersembunyi di balik rok gadis-gadis dan bahkan tidak bisa bersikap jantan. Kau telah gagal sebagai manusia. Ketika hari itu berakhir, William telah berhasil merusak Dungeon hingga lantai 50. Tanda pisah tanda hubung. Hari ketiga di dalam Dungeon Apollon. Hei, bagaimana kalau kau memanjat menara dengan cara biasa? Kami berjanji tidak akan menyerangmu lagi. Benar, itu hanya kesalahpahaman sebelumnya. Kita semua adalah makhluk yang beradab.
Kita selalu bisa membicarakan semuanya, kau tahu. Ketika pertama kali melihatmu, aku tahu kau adalah pria yang berkarakter. Seperti yang diharapkan, tidak ada orang biasa yang bisa menjadi pangeran kegelapan. Ketika hari itu berakhir, William telah berhasil merusak Dungeon hingga lantai 70. Tanda pisah tanda hubung. Hari keempat di dalam Dungeon Apollon. Orang yang luar biasa, kau benar-benar memiliki ketabahan dan daya tahan. Benar-benar bakat untuk menjadi pahlawan hebat. Setuju, lihatlah betapa tampannya dia. Jika aku ibunya, aku akan memuji para dewa karena mengizinkanku melahirkan putra yang tampan. Aku telah melihat banyak manusia, tetapi kau yang terbaik sejauh ini. Bagaimana kalau kau dan aku saling mengenal sedikit lebih baik? Ketika hari itu berakhir, William telah berhasil merusak Dungeon hingga lantai 80. Tanda pisah tanda hubung. Hari kelima di dalam Dungeon Apollon. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Ketika hari itu berakhir, William telah berhasil merusak Dungeon hingga lantai 90. Tanda pisah tanda hubung. Hari ke-6 di dalam Dungeon Apollon. Para nimfa telah lama menyerah untuk mencoba berbicara dengan William dan hanya bersiap untuk pertempuran yang akan datang dengannya. Karena ujian Boreas, tidak ada makhluk yang berhasil melangkahkan kaki ke dalam Dungeon Apollon. Bahkan jika mereka berhasil tiba, mereka akan langsung dikalahkan dan diubah menjadi patung es oleh para nimfa yang menjaganya dengan bersemangat. William akhirnya berhasil merusak Dungeon hingga lantai 99, yang hanya menyisakan platform terakhir tempat ketiga nimfa berada. Half-elf itu tidak langsung menantang mereka, tetapi memerintahkan bawahannya untuk beristirahat. Saat ini, ketiga dewa itu tidak dalam kondisi untuk bertarung karena kehilangan banyak darah. Meskipun William telah minum sedikit setelah hari pertama, hal itu tetap saja membebani tubuh mereka, bahkan dengan bantuan ramuan peremajaan berkualitas tinggi. William membiarkan ketiga dewa itu beristirahat selama beberapa hari, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kembali kemampuan untuk bertarung. Half-elf itu tahu bahwa jika Astrape, Bronte, dan Titania tidak dalam kondisi prima, kemajuan mereka di Dungeon akan sia-sia. Inilah sebabnya dia membiarkan mereka beristirahat, dan mengonsumsi ramuan, sambil mengabaikan ketiga nimfa yang telah terdiam beberapa hari terakhir. Akhirnya, pada hari ke-10 sejak William memasuki Dungeon, ketiga dewa akhirnya mendapatkan kembali kekuatan penuh mereka dan siap untuk bertarung melawan tiga nimfa yang telah mengganggu mereka sejak awal. Ketika William dan rombongannya melangkah ke platform terbang, mereka disambut oleh rentetan mantra, yang menandai pertempuran terakhir melawan tiga nimfa yang telah menjaga Hyperborea sejak hari dimulainya bab 1188 Cid Sang Penakluk Dungeon, bagian 1. Tanpa peringatan apapun, ketiga nimfa itu melepaskan serangan mereka ke William dan para bawahannya. Sang half-elf telah mengantisipasi hal ini dan memperingatkan Astrape, Bronte, dan Titania sebelumnya. Meskipun musuh mereka mengambil inisiatif, mereka mampu memblokir serangan karena mereka datang dengan persiapan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi William dan para bawahannya untuk menyadari bahwa ketiga nimfa itu tidak akan mudah. Opis, yang berada di belakang formasi ketiga nimfa itu melepaskan beberapa anak panah tanpa peduli apakah mereka mengenai sasaran atau tidak. Nimfa yang ahli dalam membidik, menembakkan 5 anak panah setiap detik tanpa henti. Loxos, yang berdiri di depannya, membuat gerakan halus yang menyebabkan anak panah yang meleset dari sasarannya mengubah lintasannya seolah-olah memantul dari dinding tak terlihat, membuat belokan tajam dan tikungan yang biasanya tidak mungkin dilakukan. Nimfa, Loxos, ahli dalam lintasan. Selama dia bisa merasakan lawan-lawannya, anak panah Opis akan selalu menemukan sasaran mereka, bahkan jika mereka mampu menghindari serangan awal. Nimfa terakhir, Hekaergos, menghususkan diri dalam jarak. Tidak peduli seberapa jauh targetnya, atau seberapa cepat mereka bergerak, dia akan dapat menandai mereka dan memungkinkan Loxos untuk mengatur lintasan mereka tanpa gagal. William mengerutkan kening karena kerjasama tim musuh mereka berada pada level yang berbeda. Tidak ada titik buta yang bisa dia manfaatkan. Bahkan Astrape dan dia, yang secara praktis dapat bergerak secepat kilat akan selalu menemukan diri mereka berhadapan dengan anak panah mematikan yang penuh dengan gabungan keilahian dari tiga nimfa. Half-elf itu juga menyadari bahwa semakin lama pertempuran berlangsung, semakin tidak menguntungkan bagi mereka.
Titania telah fokus untuk menangkis anak panah yang ditujukan padanya dan William. Meskipun ketiga nimfa mencoba untuk menyamarkan serangan mereka, sebagian besar anak panah menargetkan William, yang memaksa Ratu Peri untuk fokus sepenuhnya pada pertahanan. Astrape dan Bronte berusaha sekuat tenaga untuk menutup jarak antara mereka dan para nimfa, tetapi lawan mereka ahli dalam peperangan jarak jauh. Ketiga nimfa itu terbang menjauh sambil terus memukuli para penyerbu domain mereka dengan serangan yang tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Gadis-gadis ini lebih tangguh dari yang kukira, pikir William sambil memikirkan cara untuk membalikkan situasi mereka saat ini. Dengan Titania yang hanya berfokus untuk melindungi dirinya dan dirinya sendiri, skenario 1 lawan 1 yang dipikirkannya di awal menjadi berantakan. Astrape dan Bronte, yang ditugaskan untuk menyerang, tidak mampu menutup celah antara mereka dan musuh-musuh mereka, membuat situasi semakin buruk dari menit ke menit. Pada akhirnya, William terpaksa memerintahkan mundur saat mereka turun ke zona aman lantai 99 untuk memikirkan kembali strategi mereka. Hahaha, hanya itu, ejek Opis. Aku berharap lebih darimu, Pangeran Kegelapan. Hanya karena kau menaklukkan lantai bawah bukan berarti kau menang, Loxos mencibir. Hekaergos tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap William dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, dia tidak lagi meremehkan lawannya dan khawatir bahwa Half-Elf akan dapat memikirkan cara untuk mengalahkan strategi mereka. William duduk bersila di zona aman saat dia dan bawahannya membahas pertempuran yang baru saja terjadi. Astrape, Bronte, dan Titania cukup frustrasi karena, seperti William, mereka pikir mereka akan melawan para nimfa 1 lawan 1. Mereka tidak pernah mengira bahwa kemampuan musuh mereka saling melengkapi dengan sempurna, memaksa mereka untuk menahan serangan bertubi-tubi tanpa berhasil melancarkan serangan balik sekalipun. Aku benci mengakuinya, tetapi mereka kuat, kata William melalui telepati untuk mencegah musuh mereka mendengarkan percakapan mereka. Kita perlu mengubah strategi kita dalam cara kita melawan mereka. Aku setuju, jawab Titania. Kita tidak bisa mengalahkan mereka karena kerja sama tim mereka di luar jangkauan kita. Kita perlu mengimbangi kurangnya koordinasi di antara serangan kita. Ada juga satu hal yang kutemukan selama pertempuran, komentar Astrape. Meskipun aku dalam kondisi puncakku, aku tidak dapat melepaskan kekuatanku sepenuhnya. Seolah-olah lantai terakhir memiliki semacam batasan yang membatasi kekuatan kita. Bronte mengangguk setuju. Aku juga memperhatikan ini. Meskipun penurunan kekuatannya tidak terlalu besar, tetap saja terasa tidak nyaman karena tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan. William mengusap dagunya saat mengamati bawahannya. Dia juga menyadari penurunan kekuatan bertarung mereka, tetapi dengan bantuan perhitungan Optimus, mereka berhasil mengumpulkan cukup data untuk membuktikan bahwa kekuatan mereka telah berkurang 10%. Penurunannya tidak terlalu besar, tetapi itu masih cukup bagi para nimfa untuk memperoleh sedikit keuntungan atas bawahannya. Setelah berdiskusi dengan Optimus, sistem mengumpulkan informasi tentang kelas pekerjaan penakluk Dungeon dan menemukan celah yang dapat mereka manfaatkan. Meskipun ini belum pernah diuji sebelumnya, dan tidak ada catatan tentangnya yang ditemukan di benua itu, Optimus yakin bahwa semua penakluk Dungeon memiliki kemampuan bawaan ini. Kurang dari dugaanku adalah tidak ada satupun penakluk Dungeon yang mengungkapkan rahasia ini ke publik, itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang tahu kemungkinan ini ada. Lebih besar dari, hanya orang bodoh yang akan mengungkap ini, jawab William, meskipun tidak berdasar, patut dicoba. Setelah membiarkan bawahannya meminum ramuan peremajaan dan beristirahat selama 1 jam, mereka sekali lagi memasuki lantai 100 dan terlibat dalam pertempuran melawan para nimfa. Sama seperti yang terjadi sebelumnya, Titania fokus untuk membela William, sementara Astrape dan Bronte sibuk mencoba menyerang para nimfa menggunakan serangan jarak jauh mereka. William mengamati pertempuran dari tempatnya berdiri, tetapi itu hanya kedok dari apa yang coba dilakukannya. Dengan Optimus yang bekerja sama dengannya, keduanya sibuk mencoba menemukan kunci yang akan memungkinkan mereka meraih kemenangan atas para nimfa yang hampir tak tersentuh. Bab 1189 Cheat Penakluk Dungeon Bagian 2. Mundur, suara William bergema di medan perang dan Astrape dan Bronte segera berbalik untuk pergi ke zona aman lantai 99. Opis dan Loxos terus mengejek William karena upaya mereka yang gagal untuk mengalahkan mereka, tetapi Hekaergos mulai ragu. Ini adalah keempat kalinya remaja berambut hitam itu memerintahkan mundur, dan dia merasa ini agak mengganggu. Hei,
Tidakkah menurutmu ada yang salah? Tanya Hekaergos. Mereka menggunakan strategi yang sama berulang-ulang, meskipun tahu itu sia-sia. Kau terlalu khawatir, jawab Opis. Apa yang mungkin bisa mereka lakukan selain menggunakan strategi itu untuk melawan kita? Maksudku, jika kau menempatkan dirimu pada posisi mereka, bukankah kau akan melakukan hal yang sama? Benar sekali, Loxos setuju. Bagaimana mungkin mereka bisa menembus serangan kita? Masih terlalu dini bagi mereka untuk mengalahkan kita. Hekaergos mengerutkan kening, tetapi dia tidak dapat membantah kata-kata saudara perempuannya. Saat ini, tidak ada cara bagi kelompok William untuk menghubungi mereka. Meski begitu, dia tetap merasa ada yang salah. Hanya orang gila yang akan mengulang hal yang sama berulang-ulang, meskipun tahu bahwa hasil akhirnya akan sama. Setiap jam yang berlalu, kelompok William akan mencoba melawan mereka, tetapi pertempuran itu hanya berlangsung selama 1/4 jam sebelum kelompok mereka mundur. Ini terjadi 12 kali lagi, dan Hekaergos berpikir bahwa dia mungkin terlalu banyak berpikir. Namun, pada upaya William yang ke-13, sesuatu berubah. Saat kelompok William menginjakkan kaki di lantai 100, mereka langsung terbang menuju bagian timur lantai, yang membingungkan ketiga nimfa. Jangan lengah, teruslah menyerang. Teriak Loxos sambil mendesak Opis untuk terus menembakkan anak panahnya. Opis mengangguk dan memulai rentetan serangan tanpa ampun pada lawan mereka, yang membelakangi mereka. Titania berada di paling belakang formasi dan memanggil akar raksasa serta tanaman merambat untuk memblokir serangan gabungan ketiga nimfa. Ketika kelompok William berhenti bergerak, Hekaergos merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya yang belum pernah dirasakannya seumur hidupnya. Cepat! Hentikan mereka, teriak Hekaergos sambil dengan agresif memadatkan semua serangan Opis menjadi satu anak panah emas raksasa yang bersinar terang seperti matahari. Angin bersiul saat anak panah raksasa itu melesat ke arah William seperti roket. Namun, sebelum anak panah raksasa itu sempat mengenai target mereka, William beserta bawahannya menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, ketiga nimfa menggigil karena merasakan sakit di dada mereka. Rasanya seperti ada yang mencengkeram jantung mereka dan meremasnya dengan main-main. Ini, tapi bagaimana? Kata Opis sambil meletakkan tangan kanannya di dadanya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, kata Loxo yang terengah-engah sambil menggertakkan gigi. Hekaergos menggigit bibirnya karena akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. William telah melakukan hal yang tidak terpikirkan, dan itu adalah sesuatu yang tidak mereka waspadai karena keyakinan mereka pada kemampuan mereka untuk menyerang mereka dari jauh. Opis ambruk di tanah, sambil menggeliat kesakitan. Loxos tidak bernasib lebih baik karena mereka merasa seolah-olah kulit di tubuh mereka terkelupas dengan paksa. Sudah berakhir, pikir Hekaergos sambil berlutut dengan satu lutut, sambil menahan pengalaman yang menyakitkan itu. Dia bisa merasakan bahwa Dungeon Core dari Dungeon of Apollon perlahan-lahan ditaklukkan oleh Half-Elf yang berhasil memasuki Dungeon Core Room dengan menemukan lokasinya yang tepat di lantai 100 Dungeon tersebut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dungeon Conqueror memiliki kemampuan ini. Jika mereka melakukannya, mereka akan melindungi pintu masuk ruang Dungeon Core dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Setiap detik yang berlalu adalah siksaan. Setiap menit yang berlalu terasa seperti bertahun-tahun. Akhirnya, setelah waktu yang tak terhitung berlalu, sebuah portal terbuka di depan mereka, dan remaja berambut hitam itu, serta bawahannya, muncul dari sana. Ada apa? Tanya William dengan senyum jahat di wajah tampannya. Apakah sakit? Ketiga nimfa itu melotot padanya dengan penuh kebencian. Mereka merasa kesal karena Half-Elf itu telah memainkan trik kotor, dan tidak menghormati tradisi pertempuran untuk mendapatkan hak mencapai ruang Dungeon Core. Kami menolak untuk melayanimu, penipu, kata Opis dengan gigi terkatup. Lebih baik aku mati daripada melayani seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tuan kami, Loxos meludahkannya ke kaki William. Aku menolak untuk menyerah. William mengangguk sebelum melihat Hekaergos, yang bibirnya berdarah. Dia telah menggigit bibirnya terlalu keras, sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Aku dan saudara perempuanku tidak setuju dengan caramu memenangkan pertempuran ini, kata Hekaergos sambil menatap William tanpa rasa takut. Namun, aku tahu bahwa jika kami menolak, kau hanya akan merusak kami. Terlepas dari keinginan kami akan mengikuti perintahmu karena ingatan kami akan dihapus bersih.
Satu-satunya alasan mengapa kau tidak melakukannya adalah karena kau takut kami akan kehilangan efektivitas kami dalam pertempuran jika kau menggunakan metode itu. Apakah aku benar? Ya, jawab William. Jadi, kompromi. HKR Ghost bertanya. William mengangguk. Kompromi. Layani aku selama 1 tahun, dan aku akan membebaskan kalian bertiga. Aku juga akan mengembalikan kerusakan Dungeon ini, dan mengembalikannya ke keadaan semula. Titania yang mendengar hal itu melirik William dengan wajah yang dipenuhi ketidakadilan. Kontraknya dengan William berlangsung selama 3 tahun, namun, para nimfa hanya perlu melayaninya selama setahun sebelum mereka bebas. Sang Ratu Peri mendesak atas perlakuan tidak adil yang diterimanya. Mendengar kompromi William, ketiga nimfa itu saling melirik. Namun, ada sedikit keraguan dan kecurigaan di mata mereka. Tawaran half-elf itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, jadi wajar saja jika mereka curiga. William melambaikan tangannya dan sebuah kontrak muncul di depannya. Sambil mengambil pena, ia menulis syarat-syaratnya dan memberikannya kepada HKR Ghost, yang tampaknya paling cerdas di antara ketiga nimfa itu. Dalam kontrak itu, disebutkan bahwa sebagai imbalan atas pengabdiannya selama 1 tahun, para nimfa tidak boleh mengkhianatinya dan berjuang untuknya dengan kesetiaan yang tinggi. Mereka juga tidak akan dipaksa untuk menyerahkan tubuh mereka kepadanya, kecuali jika mereka menginginkannya. Meminum darah mereka seminggu sekali juga merupakan bagian dari syarat itu. Setelah setahun berlalu, William akan mengembalikan Dungeon of Apollon ke keadaan aslinya, dan membebaskan para nimfa dari perbudakan. HKR Ghost menyerahkan kontrak itu kepada saudara perempuannya, dan mengizinkan mereka untuk membacanya. Setelah memeriksa ulang ketentuan kontrak beberapa kali, mereka tidak menemukan sesuatu yang tampaknya merugikan mereka. Mereka telah melihat seberapa sering William meminum darah bawahannya, dan para nimfa berpikir bahwa ini adalah hal yang wajar. Meminum darah mereka seminggu sekali bukanlah masalah bagi mereka, jadi mereka tidak mempermasalahkannya. Apakah kamu benar-benar akan menghormati ketentuan ini? Tanya Loxos. Kamu adalah orang yang membuat kontrak ini. Akan sangat mudah bagimu untuk melanggarnya, bukan? Kamu adalah dewa palsu, jawab William. Tidak bisakah kamu merasakan keilahian yang hadir dalam kontrak itu? Loxos mengerutkan kening sebelum menyalurkan keilahiannya pada kontrak untuk memeriksa apa yang dibicarakan William. Beberapa detik kemudian, jeritan keluar dari bibirnya saat dia menjatuhkan kontrak itu ke tanah seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu yang sangat panas. Kontrak G-Dewa, Loxos tergagap. Itu kontrak dewa. Opis dan HKR Ghost bergantian memeriksa kontrak itu dan menemukan bahwa itu memang kontrak dewa. Karena kontrak ini diatur oleh dewa yang kuat, bahkan William tidak akan bisa menentang ketentuan yang tertulis di dalamnya. Baiklah, aku akan menyetujui ketentuan ini, kata HKR Ghost sambil menyeka darah di bibirnya dengan ibu jarinya dan menggunakan darahnya untuk menempelkan ibu jarinya pada kontrak itu. Opsis memanggil anak panah dan menusuk ibu jarinya dengan ringan untuk juga menandatangani kontrak dengan darahnya. Loxos adalah orang terakhir yang menandatangani. Ketika ketiga nimfa menandatangani kontrak, dokumen itu berubah menjadi partikel cahaya dan melesat ke dada William dan nimfa, mengikat mereka pada aturan kontrak. Titania yang melihat kejadian ini, mendesah dalam hatinya. Meskipun hanya selama setahun, tuannya telah mendapatkan 3 dewa semu tambahan. Dengan kembalinya Seperon, remaja berambut hitam itu sekarang memiliki 7 dewa di bawah komandonya, menjadikannya yang terkuat di antara faksi-faksi yang bersaing untuk menguasai. Baiklah, sekarang setelah semuanya beres, kalian bertiga sekarang adalah bawahanku, kata William. Karena begitulah, sekarang saatnya untuk melaksanakan tugas kalian. Kau, si berisik, kemarilah. William menunjuk Loxos, yang langsung menegang karena senyum nakal di bibir half-elf itu. Apa yang kau pikir kau lakukan? Loxos mundur sambil menempelkan tangannya di dadanya. Kontrak itu menyatakan bahwa kau tidak dapat memaksa kami untuk menyerahkan diri padamu. Apakah kau lupa, apa yang kau bicarakan? Tanya William balik sambil mengerutkan kening. Kau hanya cebol, dan kau tidak semenarik yang kau kira. Loxos adalah yang termuda dari 3 bersaudara itu, dan yang paling vokal dari semuanya. William masih bisa mengingat kata-kata ejekan yang diucapkannya selama beberapa hari terakhir, dan sudah lama memutuskan untuk menghukum gadis kecil itu karena mengutuknya. Lalu kenapa kau memintaku untuk datang kepadamu? Aku ingin minum darahmu. Meskipun dia hanya setengah tangan lebih tinggi dari Chiffon dan Medusa,
William hanya menganggapnya sebagai anak nakal dan manja yang butuh disiplin. Meskipun wajahnya tenang, dia sudah berencana untuk membalas bocah nakal yang berisik itu dengan minum sampai habis. Astrape, Bronte, dan Titania, yang mendengar kata-kata William, hanya berkata, "Ah." Seolah menyadari rencana half-elf itu. Tuan sangat licik. Jadi, metode ini juga mungkin. Dia pasti akan menyesali ejekannya sebelumnya. Tuanku tampaknya adalah orang yang menyimpan dendam. Ketiga dewa itu mengerti bahwa William akan mengubah kepala Loxos menjadi bubur karena kenikmatan meminum darahnya. Meskipun mereka memanjatkan doa kepada gadis kecil itu di dalam hati mereka, mereka tidak dapat menahan rasa iri padanya juga. Bagaimanapun, bagi dewa seperti mereka, perasaan seperti itu adalah kemewahan yang mungkin tidak akan pernah mereka alami lagi seumur hidup mereka. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 jam kemudian, Loxos dan Opis yang meneteskan air liur berbaring di atas Black Phoenix yang baru saja terbang keluar dari kabut yang menutupi Forbidden Ground of Hyperborea. Hekaergos membiarkan saudara perempuannya yang saat itu tidak sadarkan diri untuk beristirahat di pangkuannya, saat dia melihat bagian belakang remaja berambut hitam yang berdiri di depannya. William telah mengampuni Hekaergos, dan hanya menghukum Loxo dan Opis. Dia tidak terlalu membencinya karena nimfa tertua kedua itu tidak terus mengejeknya seperti yang dilakukan saudara perempuannya saat mereka bertarung. Pada hari itu, para nimfa mengerti bahwa syarat William untuk membiarkannya meminum darah mereka adalah kartu as tersembunyi yang dimiliki oleh half-elf itu. Meskipun dia tidak bisa memaksa mereka untuk menyerahkan diri kepadanya melawan keinginan mereka, dia mampu membuat mereka tunduk kepadanya dengan menggunakan cara lain, yang sangat sulit untuk dipertahankan karena itu adalah salah satu syarat dalam kontrak. Kita telah ditipu, pikir Hekaergos tak berdaya saat dia melihat ke bawah ke arah dua saudara perempuannya yang pingsan, yang matanya telah tergulung ke dalam rongganya dan lidah mereka terjulur di sisi bibir mereka. Tuan baru kita, mungkin tuan pertama dan terakhir kita di dunia ini. Hekaergos menggigit bibirnya saat dia menggunakan tangannya untuk menutup mata saudara perempuannya dan mengembalikan lidah mereka ke dalam mulut mereka. Kurasa kita benar-benar telah menjual diri kita kepada iblis. Seakan mendengar pikirannya, William berbalik dan memberinya senyuman yang membuat hati sang nimfa yang tadinya sombong bergetar ketakutan, sekaligus mengantisipasi apa yang akan menimpa dirinya dan saudara-saudarinya di masa mendatang. Bab 1190 Kau beruntung masih bisa menggunakanmu. Setelah Seperon berhasil keluar dari batas tanah terlarang Hyperborea, William kembali ke wilayah 1000 binatang, bersama ketiga nimfa. Opsis dan Loxos masih tak sadarkan diri, jadi anak kedua tertua, Hekaergos, membawa mereka ke kamar yang telah disediakan untuk mereka agar bisa beristirahat dengan baik. Sementara itu, William memanggil Chloe dan Putri Ayla ke kamarnya untuk membicarakan sesuatu yang penting. Namun, saat kedua gadis itu tiba di kamar William, mereka mendapati si peri setengah hampir pingsan di dekat tempat tidurnya dan terengah-engah. Putri Ayla langsung pergi ke sisi William dan menilai situasinya. Wajahnya menjadi muram saat menyadari bahwa ketidakstabilan dalam jiwa William telah berkembang ke tingkat yang berbahaya. Chloe membantu sang putri menggendong William ke tempat tidur, saat William menahan rasa sakit yang menyiksa seluruh tubuhnya. Optimus telah menasihatinya bahwa menjadikan ketiga nimfa sebagai bawahannya pada saat yang sama adalah hal yang berbahaya. Menurut sistem, William hanya bisa memiliki satu dewa semu lagi di bawahnya. Namun, Half-Elf telah mengetahui bahwa ketiga nimfa bekerja sebagai satu kesatuan. Jika hanya satu dari mereka yang diambil, efektivitas mereka dalam pertempuran akan menurun drastis. Setelah melakukan beberapa perhitungan, Optimus memberitahu William bahwa jika dia benar-benar bersikeras membuat mereka bertiga menandatangani kontrak dengannya, dia hanya bisa memiliki mereka selama sebulan. Lebih dari itu dan itu akan menjadi sangat berbahaya bagi William karena, saat ini, dia hanya menggunakan 1/4 jiwanya. Jika jiwanya setengah lengkap maka itu mungkin saja. Sayangnya, separuh lainnya bersembunyi di dalam lonceng. Amalthea untuk mencegahnya dirusak oleh kegelapan. Remaja berambut hitam itu tahu bahwa sebulan tidaklah cukup. Setelah mengeluarkan rencana yang ada dalam pikirannya, dia membutuhkan bantuan dari ketiga nimfa setidaknya selama setahun untuk mencapai tujuan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa dia mengambil risiko, dia memutuskan untuk terus maju, dan mengandalkan Putri Ayla untuk menstabilkan jiwanya secara teratur. Sayangnya,
dia telah meremehkan tekanan yang diberikan oleh ketiga nimfa pada jiwanya, yang telah membuatnya sangat tidak stabil. Putri Ayla segera menggunakan sihir kehidupannya untuk menstabilkan jiwa William yang hampir mencapai batasnya. Begitu sihir kehidupan sang putri membasahi tubuh half-elf, perkembangan ketidakstabilan jiwanya terhenti. Namun, si cantik bak bidadari itu tahu bahwa apa yang dia lakukan hanyalah tindakan sementara untuk mencegah jiwa William runtuh. Jika dia berhenti memberinya sihir kehidupan, half-elf itu akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan mungkin akan mengamuk. Setelah beberapa menit berlalu, remaja berambut hitam itu berhasil bersikap normal saat dia menatap putri yang tampak serius, yang menggunakan kekuatannya sepenuhnya. "Kenapa?" tanya Putri Ayla. "Sudah kubilang kau hanya bisa memiliki satu dewa semu lagi sebagai bawahanmu. Kenapa kau melakukan sesuatu yang gegabah?" Petik 2. "Karena aku serakah," jawab William. "Katakan padaku, Ayla, apakah ada cara untuk menyelamatkan situasi ini?" Putri itu menganggukkan kepalanya dengan enggan saat dia memberitahu William dua cara yang dia tahu akan membantu menstabilkan jiwanya. "Metode pertama adalah dengan menyatukan separuh jiwamu yang lain dengan milikmu, dan dirusak oleh kegelapan," jawab Putri. "Dengan melakukan itu, beban akan berkurang dan jiwamu akan stabil." Namun, Putri tidak dapat mengatakan sisa kata-katanya, karena dia takut dengan apa yang akan terjadi jika bagian terakhir dari jiwa William juga dirusak oleh kegelapan. Meskipun dia tidak yakin 100%, remaja berambut hitam di depannya masih merupakan individu yang peduli meskipun jiwanya rusak. Alasannya adalah karena separuh jiwanya masih belum rusak. Dia hampir bisa mengatakan bahwa bagian terakhir dari jiwa William kini telah menjadi hati dan nuraninya. Mencegahnya untuk sepenuhnya menjadi individu yang kejam yang hanya peduli dengan hasil akhir, tanpa peduli dengan pengorbanan yang perlu dibayarkan untuk mencapai tujuannya. William juga memahami hal ini, jadi dia hanya menunggu sang putri mengatakan metode kedua untuk menstabilkan jiwanya. "Yang kedua adalah aku akan berbagi sihir kehidupanku denganmu," Putri Ayla berkata. "Ashe memberimu separuh hatinya untuk mentransfer separuh kekuatan hidupnya kepadamu. Metode yang kubicarakan ini adalah sesuatu yang mirip, tetapi alih-alih kekuatan hidup, aku perlu mentransfer lebih dari separuh sihir kehidupanku kepadamu. Apa yang akan terjadi padamu jika kau melakukan itu?" tanya William. "Keefektifan kemampuan penyembuhanku akan menurun, dan aku akan terus-menerus lesu," jawab Putri Ayla dengan ekspresi rumit di wajahnya. "Juga, aku akan merasa mengantuk hampir sepanjang waktu, karena efek samping dari sihir kehidupanku yang terkuras secara teratur." "Apakah nyawamu akan terancam?" "Tidak, namun ada kemungkinan bahwa setelah setahun, aku akan kehilangan sihirku sepenuhnya. Aku akan beruntung jika sihirku hanya berhibernasi dan kembali setelah 1 atau 2 tahun. William mendesah dalam hati. Jauh di dalam hatinya, ia baik-baik saja dengan memiliki sebagian jiwanya yang bersembunyi di dalam lonceng Amalthea, tetapi situasi saat ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga ia tidak punya pilihan selain bernegosiasi dengan separuh dirinya. Mungkin, separuh lainnya juga menyadari hal ini karena dia merasakan sesuatu yang hangat menyebar di permata hitam di dadanya. Putri Ayla yang tengah mengamati kondisi William dengan seksama langsung menyadari apa yang tengah terjadi dan panik. "Tidak, berhenti," kata Putri Ayla. "Separuh jiwamu yang lain tidak boleh dirusak. Aku tidak ingin kehilangan dirimu yang sekarang." "Ayla, kami, tidak ingin memaksakan kehendakku padamu," jawab William. "Hanya ini jalan satu-satunya." Putri Ayla menggeleng. "Tidak, kau tidak mengerti. Jika kau melakukan ini, apa yang akan memberimu keyakinan bahwa kau tidak akan mengambil paksa kekuatanku setelah separuh jiwamu yang lain rusak? Aku yakin saat kau telah sepenuhnya ditelan oleh kegelapan, kau hanya akan memperlakukan semua orang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku lebih baik memberimu kekuatanku dengan sukarela, daripada kekuatanku diambil paksa nanti." William mengerutkan kening. Kehangatan di dadanya berhenti menyebar, seolah-olah juga memahami logika argumen sang putri. Untuk saat ini, hubungan yang dimilikinya dengan separuh jiwanya yang lain tetap kuat saat mereka berdua menatap sang putri di hadapan mereka. "Jadi, kau akan mengorbankan dirimu untuk kami?" tanya William. "Kau tahu aku tidak benar-benar menganggapmu sebagai kekasihku. Bahkan jika kau melakukan ini, perasaanku mungkin tidak akan berubah." "Aku tidak peduli," jawab Putri Ayla. "Aku lebih suka melakukan ini dengan sukarela,
daripada berurusan dengan dirimu yang akan muncul setelah kau sepenuhnya dikuasai oleh kegelapan. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di kuil 10.000 dewa, Dewi Primordial mendecak lidahnya saat dia melihat keindahan malaikat di bola kristal di depannya. Aku seharusnya berurusan dengannya lebih awal, kata Dewi Primordial dengan ekspresi kesal di wajahnya. Namun, alasan dia tidak melakukan itu adalah karena ketidakstabilan dalam jiwa William juga mengkhawatirkannya. Bahkan dengan kekuatan kegelapan, setengah dari jiwa half-elf itu sudah hilang. Seperempat sisanya, yang berada di bawah pengaruhnya, masih tidak mampu mendukung kekuatan kegelapan, dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan keadaannya saat ini. Itulah sebabnya kontrak apapun yang akan memberdayakan half-elf akan menyebabkan jiwanya bergeser. Putri Ayla dibutuhkan untuk menyeimbangkan masalah ini karena bahkan dewa seperti dia, perlu mematuhi aturan tertentu dalam hal keseimbangan alami dunia. Dia tidak seperti Ahriman, yang telah melanggar aturan lebih dari sekali. Meskipun tidak ada yang terjadi pada dewa kegelapan dan kekacauan di Hestia, kekuatan besar yang mengikat bahkan dewa seperti mereka tidak akan tinggal diam lama. Kau beruntung masih bisa berguna, gumam Dewi Primordial. Jika tidak, aku pasti sudah menyarankan William untuk merusakmu sepenuhnya. Sihir kehidupan Putri Ayla adalah satu-satunya. Ia mirip dengan Hawa, yang kekuatan keilahiannya dicari oleh para dewa. Bahkan Ahriman menghargainya karena potensinya yang tak terbatas, dan menjaganya agar aman dari kekacauan yang terjadi di sekitarnya. Sekali ini saja, Dewi Primordial berkata lembut sambil menatap tajam Putri Malaikat di dalam bola kristal. Tidak akan pernah lagi. Dewi Primordial menutup matanya sebelum melambaikan tangannya. Gambar pada bola kristal menghilang, dan menghilang di dalam kegelapan. Yang ia incar adalah separuh jiwa William yang dilindungi oleh kekuatan Amalthea. Selama separuh jiwanya itu rusak, pangeran idamannya akan muncul di dunia Hestia.